kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa di acara program Ruang Kesehatan. Salam sehat. Sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Kali ini kita mengangkat tema remaja cerdas pahami reproduksi kunci generasi bebas stunting. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Ibu dosen kebidanan di Poltekkes yang saya sebut nama beliau, Ibu Fatmawati Ibrahim SST MKep. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat untuk kali ini. Ya, terima kasih. Baik, untuk tema hari ini mengenai remaja cerdas pahami generasi bebas stunting. Ya. Stunting sebagaimana yang kita ketahui dan sudah menjadi program pemerintah. Ya. Dan yang paling kita tahu, stunting ada pada anak-anak ya, pada anak-anak. Tapi ini temanya kita angkat, remaja juga harus pahami. Nah, jadi menurut Ibu untuk remajanya seperti apa? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, pengertian dari kita bahas dulu tentang remajanya. Dikatakan remaja itu adalah peralihan dari anak-anak sampai dewasa. Biasanya dikatakan remaja itu anak yang sudah mulai umur 10 sampai 19 tahun. Kemudian biasanya pada remaja ini sudah ada perubahan-perubahan fisik, diantaranya itu mungkin ada, kalau pada wanita itu mungkin perubahannya sudah terbentuk badannya begitu. Kemudian juga untuk remaja ini ada perubahan-perubahan emosional. Kemudian untuk pada masa remaja ini untuk organ reproduksinya ini sudah mulai matang, diibaratkan seperti buah. Buahnya sudah matang. Kalau di bawah umur dari 10 tahun atau 19 tahun itu ibaratnya buahnya masih mentah. Jadi kalau untuk menikah barangkali ya dianjurkan lebih bagus umur lebih dari 19 tahun atau 20 tahun karena organ tubuhnya sudah mulai matang. Kemudian pada masa remaja ini mereka rasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Ya, betul. Kemudian ada juga di masa ini mulai mencari identitas diri. Untuk itu pada masa ini kesehatan reproduksi harus dijaga. Karena biasanya pada masa ini remaja ingin cari tahu, kemudian banyak juga yang sering terjadi kesalahan. Misalnya barangkali remaja anemi. Berdasarkan remaja anemi itu bisa meningkatkan atau bisa menyumbangkan anak atau keturunan yang stunting. Itu ada hubungannya dengan anemi sama stunting. Gitu. Siap. Jadi untuk remaja ini kita juga sudah bisa mengidentifikasi kematangan dari sistem reproduksi mereka ya, begitu ya Bu? Iya. Jadi itu kalau menurut ilmu yang saya terima dikatakan remaja sudah matang itu sejak umur 19 tahun atau lebih dari 20 tahun. Itu sudah dinyatakan organ-organ reproduksinya sudah matang dan sudah siap untuk dibuahi, khususnya untuk bagi perempuan. Kalau dilihat dari data bagaimana Bu? Apakah remaja perempuan lebih banyak dari remaja laki-laki? Apakah sebaliknya? Iya, kalau data yang saya terima, data khusus Kota Gorontalo itu ternyata data remaja wanita itu lebih tinggi, lebih banyak daripada laki-lakinya. Jumlah dari data remaja itu mencapai 29.912 orang. Kemudian untuk jumlah untuk laki-lakinya hanya 14.703, sementara perempuannya ada 15.209 orang. Jadi remaja perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dari remaja laki-laki. Iya. Nah, ini kalau kita bandingkan untuk reproduksi remaja putri sama remaja putra ini seperti apa, Bu? Kalau remaja putri barangkali ada perbedaan-perbedaan. Sebelum kita
membedakan remaja laki-laki sama perempuan, ada pengertian dari kesehatan reproduksi. Misalnya dilihat dari kesehatan fisik. Itu ada kesehatan fisik, kemudian ada kesehatan mental, kemudian ada kesehatan sosial. Kalau kesehatan fisik misalnya untuk kebersihan diri, mungkin barangkali mohon maaf bagi remaja itu mungkin belum terlalu paham bagaimana personal hygiene. Personal hygiene di sini mencakup dari kebersihan diri. Contohnya itu cara membersihkan atau cara apa namanya ya, membersihkan alat-alat organ perempuan atau alat-alat vital itu. Begitu. Kalau dari segi kesehatan mentalnya biasanya kepercayaan diri dari remaja itu agak terlalu tinggi. Ya, kemudian kadang-kadang juga mereka kurang mengontrol emosinya. Betul. Seperti itu, dan biasanya tidak memikirkan setiap kali mengambil keputusan, mereka tidak memikirkan apa ini keputusan yang bisa diambil atau bisa ditunda itu. Kemudian untuk kesehatan sosial biasanya hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Biasanya barangkali yang sudah mulai pubertas, sudah berpacaran, biasanya mereka melakukan seperti yang normal-normal, yang sehat begitu. Ya, sebelum kita mendengarkan mengenai program-program untuk mengedukasi remaja, kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat ini. Tetaplah di Ruang Kesehatan. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami. Kita lanjutkan lagi mengenai materi komponen program yang akan dilakukan atau mengedukasi remaja putra dan putri yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma. Kembali kami sampaikan, Bu, silakan. Ya. Kemudian untuk remaja putri di sini memiliki kebutuhan khusus karena suatu hari perempuan akan menjadi calon ibu. Yang biasanya perempuan ini menghadapi masalah seperti biasanya untuk anak-anak remaja itu mereka anemi. Itu anemi bukan karena ada beberapa faktor yang membuat mereka anemi. Salah satunya itu mungkin dari gadget juga. Gadget juga mempengaruhi mereka anemi. Kenapa saya bilang gadget? Karena gadget biasanya kadang-kadang remaja itu menggunakan gadget itu sudah bukan lagi kebutuhan, sudah dianggap itu adalah kewajiban dan kebutuhan pokok, sehingga mereka untuk istirahat malamnya itu kurang. Kadang-kadang bergadang karena menggunakan gadget, makanya dikatakan bisa anemi. Kemudian yang penyebab yang kedua anemi juga, kadang-kadang mereka kurang makanan-makanan yang sehat. Mereka hanya sekedar saja yang penting makan, yang penting kenyang. Biasanya apalagi makanan-makanan yang beredar sekarang yang sudah banyak mengandung micin. Mungkin junk food. Mungkin hanya enaknya saja yang dirasa, tapi tidak itu proteinnya, kalorinya tidak diperhatikan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya untuk kekurangan gizi, biasanya berdampak pada pertumbuhan badannya. Biasanya ibu-ibu itu atau calon ibu nanti, kalau kami di bagian kesehatan akan kami ukur itu dikatakan kek atau tidak. Biasanya kalau remaja itu setiap desa atau setiap kelurahan itu ada kegiatan-kegiatan posyandu, makanya di situ dipantau pertumbuhan dari remaja tersebut. Ada juga program di sekolah-sekolah untuk pemantauan remaja. Kemudian kadang-kadang juga remaja kita, mungkin tidak semua remaja ya, ada beberapa remaja yang belum tahu tentang kebersihan organ reproduksi. Contohnya kebersihan organ reproduksi, contoh kecilnya saja, mohon maaf, mungkin buang air kecil. Cara membersihkannya itu salah.
Contoh misalnya buang air kecil, untuk membersihkan itu mungkin mereka salah karena memang cara membersihkan untuk daerah-daerah tertentu ada tekniknya. Biasanya kan dari yang seharusnya itu cara mengusapnya atau cara membersihkan itu dari daerah depan sampai ke belakang. Hanya satu usapan saja, satu arah. Tapi kadang-kadang remaja lain yang penting sudah siram-siram, sudah selesai. Padahal tekniknya itu salah. Kadang-kadang yang dari belakang ke muka itu kan bisa saja akan singgah di depan. Yang seharusnya tidak boleh itu dari belakang ke depan. Baik. Gitu. Kemudian adapun pada untuk remaja putra, ini remaja putra kadang-kadang harus memahami pubertasnya. Jadi mereka tahu pubertas di sini mereka sudah mulai ingin ada ingin punya pasangan, sudah ada sayang-sayang seperti itu. Dan biasanya pada remaja juga ini harus menjaga kebersihan diri dan organ reproduksi. Karena mungkin ada beberapa remaja laki-laki yang tidak tahu. Mereka berprinsip, saya kok laki-laki tidak apa-apa. Jadi mereka kadang-kadang coba-coba. Karena itu sifat dari remaja, mereka mencoba-coba misalnya mencari pacar. Mungkin dengan tanda kutip. Mungkin hubungannya yang tidak boleh mereka lakukan. Itu salah satu juga menjaga kebersihan reproduksi. Kemudian biasanya juga laki-laki juga untuk remaja putra tidak bisa mengendalikan emosi dan perilaku karena mungkin terbawa dari kadang-kadang dari lingkungan. Biasanya remaja itu dibawa dari lingkungan, kalau lingkungannya mungkin lingkungan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Makanya orang tua seperti dulu katakan, makanya kalau berkawan atau berteman dengan teman-teman yang positif akan menjadi positif juga. Tapi kalau untuk berkawan dengan teman-teman yang agak negatif, ya mungkin akan ke arah negatif. Kemudian biasanya juga remaja putra menghormati perempuan dan menjauhi perilaku beresiko. Jadi diharapkan untuk remaja putra tetap sehat, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, karena remaja putra akan tumbuh menjadi suami dan ayah yang baik untuk masa depannya. Wow, sangat luar biasa sih untuk perbedaan remaja putra dan putri ini. Iya. Tapi saya sangat tertarik dengan reproduksi dari remaja putra dan putri ini. Gimana cara kita untuk mengedukasi mereka? Tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai kebersihan diri mereka, kemudian perubahan fisik. Nah, cara kita dalam mengedukasi mereka ini seperti apa? Karena kan kalau remaja ini dia lingkungannya lebih ke, kalau sekarang kita sebut Gen Z ya. Iya. Jadi mereka lebih lingkungan mereka. Jadi ketika kita ingin mengedukasi, di mana? Apakah kita ke sekolah kah? Apakah lewat peran-peran stakeholder atau pemerintah setempat? Itu kira-kira seperti apa? Di puskesmas itu ada pelayanan khusus, ada program khusus remaja. Jadi biasanya akan turun di posyandu remaja. Ya, sebelum kita mendengarkan mengenai program-program untuk mengedukasi remaja, kita saksikan dulu pesan-pesan yang mau lewat ini. Tetaplah di Ruang Kesehatan. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami. Kita lanjutkan lagi mengenai materi komponen program yang akan dilakukan atau mengedukasi remaja putra dan putri yang akan disampaikan oleh Ibu Fatma. Kembali kami sampaikan, Bu, silakan. Ya, jadi untuk dari tingkat kesehatan itu ada beberapa program yang dijalankan
khususnya untuk remaja kita itu ada beberapa. Yang pertama mungkin ada pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Itu biasanya dilakukan konseling kesehatan reproduksi. Itu artinya memberikan konseling atau memberikan edukasi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Jadi salah satunya itu menikah di umur yang matang atau organ reproduksinya sudah matang. Kemudian diberikan screening anemi, pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB untuk remaja itu diperiksa saat kunjungan pertama. Itu biasanya dilakukan pada bulan pertama kunjungan awal, kemudian pada bulan ketiga untuk diperiksa kembali, dilihat apakah ada terjadi anemi atau tidak. Tapi memang saat screening ini tidak dilihat apakah remaja anemi atau tidak, tetap dilakukan semua khususnya untuk remaja perempuannya. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan gizi. Untuk pemeriksaan gizi itu biasanya itu dilihat dari berat badannya, ditimbang berat badannya, kemudian diukur lilanya, lingkar lengan atasnya. Biasanya kalau diukur lingkar lengan atasnya itu yang normalnya itu tidak boleh kurang dari 22 atau 23 cm. Kalau kurang dari itu mungkin dikatakan bisa kurang gizi, seperti itu. Kemudian itu konsultasi juga secara mental. Jadi ada juga petugas yang akan menanyakan mental dari remaja tersebut. Kadang-kadang kan remaja itu mungkin ada masalah atau masalah keluarga atau bagaimana, itu di screening, diperiksa apakah kesehatan mentalnya itu normal atau bagaimana. Selanjutnya ini ada pelayanan kesehatan peduli remaja. Salah satunya itu juga seperti layanan konseling ramah remaja, kemudian itu ada juga di sekolah-sekolah diberikan penyuluhan. Jadi petugas kesehatan turun di sekolah-sekolah, biasanya di SMP atau di SMA itu diberikan edukasi. Kemudian juga ada program Posyandu Remaja atau dikatakan Posyandu Kuat atau nama lokal alternatifnya. Ini biasanya pertemuan setiap bulan. Jadi rutin itu diberikan pelayanan, sambil diperiksa dari giginya, kemudian dari matanya, itu secara keseluruhan, karena dikatakan kesehatan reproduksi itu bukan hanya dilihat dari luarnya saja, tapi kita periksa bagian dalamnya, terutama itu bagian gigi, karena bagian gigi itu juga salah satu penyebab dari terjadi anemi. Selanjutnya untuk kolaborasi sekolah dan orang tua. Biasanya sekolah menyediakan edukasi kesehatan reproduksi, kemudian orang tua diberi orientasi atau terlibat dalam kesempatan ini, dilibatkan. Jadi ada kerjasama petugas kesehatan, sekolah, serta orang tua membuka ruang untuk memberikan kesempatan, memberikan edukasi kepada remaja-remaja. Jadi diberikan kesempatan untuk remaja bertanya, komunikasi apa-apa yang mereka belum mengetahuinya. Jadi mereka akan mendapatkan ilmu atau pembekalan di saat. Wow, sangat luar biasa ya. Berarti untuk beberapa komponen program yang mengedukasi remaja ini sudah sangat sudah berjalan ya. Artinya dia sudah berjalan di Kota Gorontalo. Iya, ini sudah berjalan, program ini sudah berjalan di semua sekolah. Di semua sekolah? Iya, sudah. jadi di sekolah itu contohnya untuk remaja putri itu setelah dilakukan screening, kemudian juga ada tindakan pemberian obat tablet tambah darah. Jadi mungkin tablet tambah darah selama ini masyarakat tahu hanya diminum saja sama ibu hamil. Betul. Tetapi itu juga bisa diberikan pada remaja. Walaupun dia tidak anemi, tetap diberikan kepada remaja. Itu dosisnya itu dalam 1 bulan itu ada 4 kali. Jadi setiap mereka konsumsi 1 tablet 1 minggu 1 kali. Jadi dalam 1 bulan itu mereka mengkonsumsi ada 4 tablet. Oke. Wow, jadi meskipun ibu hamil, remaja juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Iya, karena itu mencegah jangan sampai terjadi anemi.
Iya, sangat luar biasa. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai perbedaan remaja putra, remaja putri, reproduksinya seperti apa, kemudian untuk pendekatan edukasi oleh stakeholder juga sudah dijelaskan. Nah, yang saya mau tanya ini gimana, Bu? Ini keterkaitan remaja sama bebas stunting, ini gimana, Bu? Ya, karena seperti saya katakan tadi, remaja dan stunting itu ada hubungannya. Karena remaja ini untuk mempersiapkan ibu melahirkan seorang anak. Jadi diharapkan remaja-remaja kita akan tumbuh secara sehat, bukan hanya secara sehat fisiknya, jadi mereka harus sehat secara mental mereka. Pada remaja putri yang mengalami anemi dan kekurangan gizi beresiko melahirkan bayi yang berat badan rendah. Jadi diharapkan remaja-remaja itu jangan sampai anemi, karena resikonya akan melahirkan generasi-generasi salah satunya berat badan rendah. Karena anemi itu bisa berdampak banyak beberapa penyakit, karena biasanya kalau anemi itu kan ketahanan tubuh remaja itu di bawah. Jadi kalau ketahanan tubuh remaja itu di bawah, tidak secara langsung penyakit-penyakit itu mudah masuk. Mudah masuk yang mengakibatkan ada beberapa penyakit yang bisa diserang. Kemudian ada beberapa gizi yang baik dan edukasi reproduksi sejak remaja dapat memutus rantai stunting. Contohnya gizi yang kurang baik. Biasanya kalau remaja itu kan makannya yang penting kenyang saja. Kemudian ada kan makanan-makanan yang modern sekarang hanya di foto-foto saja, cuman sekedar saja begitu. Tapi mereka tidak melihat kualitas atau komposisi makanan yang mereka makan. Biasanya hanya mengandung lemak saja atau minuman-minuman yang bersoda. Itu akan mempengaruhi juga status gizi dari remaja itu. Jadi ada beberapa, biasanya mereka menggunakan gadget. Di saat mereka melihat gadget dan akan lewatlah reklame makanan-makanan itu. Dengan cara mereka melihat gadget, ada promosi makanan, mereka beli. Tapi tanpa mereka sadari ini makanan ini kalau dibeli mungkin kelihatan enak, tapi tidak dipelajari komposisinya bagaimana. Ya, tadi untuk kaitannya dengan stunting, kaitannya dengan remaja putri. Nah, gimana kalau dengan remaja putra, Bu? Kaitannya dengan stunting ini seperti apa? Iya, untuk remaja putra juga berkaitan erat, karena kadang-kadang remaja putra mungkin ada beberapa sih mereka tidak menjaga reproduksi mereka. Ya, mungkin salah satunya mereka karena bebas bergaul. Kemudian di remaja putra juga itu paling sering itu didapati di lapangan, mereka mungkin salah satunya, mohon maaf, mungkin perokok. Perokok berat, kemudian mereka juga kadang-kadang menggunakan atau meminum alkohol, dan ada juga mereka menggunakan narkoba. Itu sering ditemui di lapangan. Jadi dalam hal ini untuk mencegah stunting bukan remaja putrinya saja, tapi remaja putra juga harus berperan di situ gitu. Wah, sangat luar biasa ya, Bu. Jadi untuk stunting ini bukan hanya diketahui oleh ayah bunda, jadi remaja juga harus mengetahui pentingnya menjaga reproduksi dari kesehatan. Nah, terkait dengan tema kita ini yang Ibu sudah jelaskan tadi, ini apakah ada tantangan-tantangan dari government ataukah dari stakeholder atau dari peran-peran bidan? Nah, ini apakah ada beberapa tantangan yang dihadapi untuk si remaja ini dapat diedukasi? Ya, biasanya ini ada tantangan-tantangan tersendiri. Salah satu mungkin tantangan biasanya untuk teori reproduksi ini masih dianggap tabu. Betul. Ya, kadang-kadang orang tua bicara tentang reproduksi karena mungkin ditegur. Ada remaja yang ingin mendengar, itu mungkin ditegur karena masih ada beberapa yang berpikir ini anak-anak tidak boleh dengar. Jadi masih istilahnya masih
tabu, sehingga remaja kadang-kadang ingin bertanya tapi takut dan malu karena itu sudah ditegur duluan. Masih ada pemikiran-pemikiran bahwa ini tidak bisa ditanyakan oleh remaja, padahal mereka sudah bisa diberikan bimbingan atau konseling tentang reproduksi dari remaja tersebut. Selanjutnya, kadang-kadang juga remaja itu mendapatkan informasi yang salah, apalagi dunia sekarang digital, ada beberapa di media sosial yang menyampaikan yang agak-agak vulgar. Jadi kadang-kadang karena sifat dari remaja itu ingin mencoba-coba, ingin cari tahu, maka terpengaruhlah dan tidak secara langsung menyesatkan mereka. Selanjutnya ada kadang-kadang juga kurangnya komunikasi antara orang tua dan remaja. Mungkin kurang komunikasi di sini, mungkin orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dari bapaknya atau dari ibunya. Kemudian kadang-kadang orang tua berpikir, oh anak-anak itu diberikan kebebasan. Pada intinya mungkin kurang komunikasi dari orang tua dan anak, karena kesempatan mereka berbicara dengan atau memberikan nasihat itu kadang-kadang memang dalam satu rumah itu masing-masing sudah dengan gadgetnya masing-masing. Jadi untuk waktu atau kesempatan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak itu kadang-kadang terabaikan, terlupakan. Selanjutnya kadang-kadang juga belum ada semua sekolah memberikan program edukasi kesehatan yang secara rutin dilakukan. Tapi alhamdulillah barangkali di Kota Gorontalo itu sudah ada program-program dari petugas kesehatan yang turun langsung di sekolah-sekolah. Tahan dulu sebentar Bu, kita ikuti dulu iklan berikut ini, tetaplah di Ruang Kesehatan. Baik pemirsa, kembali lagi di Ruang Kesehatan, masih bersama saya dan Ibu Fatmawati. Baik, saya sangat tertarik mengenai komponen program kolaborasi sekolah dan orang tua. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di zaman sekarang ya, di zaman modern itu orang tua mungkin banyak pekerjaan di luar, dan ketika di rumah mereka hanya main gadget. Dan ketika si anak ingin mengetahui mengenai reproduksi, si orang tua ini menganggap itu hal yang belum bisa kamu dengarkan itu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengedukasi si orang tuanya ini dulu, agar si orang tua ini bisa mengedukasi kembali si anak remaja ini bahwa pentingnya reproduksi ini. Iya. Silakan Bu. Mungkin kalau dari saya barangkali kadang-kadang orang tua itu memang secara nyata di lapangan orang tua mungkin terlalu sibuk ya. Jadi mungkin peran dari petugas kesehatan juga di sini sangat penting. Peran sebagai petugas kesehatan atau bidan ini harus kerjasama dengan orang tua, memberikan pendidikan kepada orang tua. Jadi mungkin petugas kesehatan itu alangkah baiknya bekerja sama dengan orang tua, berkolaborasi dengan sekolah. Jadi orang tua juga harus mengetahui bagaimana sikap dari anak-anak itu. Jadi jangan terlalu memberikan kesempatan sebenarnya bisa memberikan kesempatan, tapi diberikan secara jangan terlalu bebas atau seluas-luasnya, jangan terlalu ya, saya tertarik Bu mengenai isu-isu sekarang. Isu-isu sekarang itu kan banyak anak-anak yang perilaku seksual yang sudah menyimpang, dan seperti yang kita ketahui sudah banyak terjadinya perkawinan di usia
dini. Sedangkan tadi yang dikatakan oleh Ibu bahwa reproduksi untuk anak remaja itu harus di atas 19 tahun. Tapi kita temui di lapangan itu banyak terjadinya perkawinan di bawah umur atau di bawah 17 tahun. Nah, ini menurut Ibu ini seperti apa, Bu? Iya, memang tidak bisa dipungkiri di lapangan itu banyak kejadian-kejadian pernikahan dini. Artinya pernikahan yang sudah terlanjur. Itu mungkin salah satu tugas dari kita semua, bagaimana cara kita merangkul anak-anak kita, merangkul remaja kita, terutama dari orang tua. Kembali lagi di orang tua, karena dari orang tua itu jangan terlalu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, itu yang pertama. Dan kedua, harus terbuka dengan anak-anak, jangan terlalu menutup, apalagi untuk pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Kadang-kadang orang tua itu memberikan konseling atau memberikan pengetahuan itu terlalu khawatir. Jangan sampai pemikirannya ini kalau dijelaskan seperti ini akan dilakukan juga seperti ini. Jadi pada intinya ini komunikasi yang harus dipelihara atau dijaga. Pada intinya harus terbuka antara orang tua dan anak. Ibarat kata anak dan orang tua itu dianggap berteman. Kadang-kadang orang tua karena terlalu tidak terlalu akrab dengan anak-anaknya, terlalu takut sehingga mereka jadi agak terbatas. Kadang-kadang mereka hanya curhat di temannya karena mereka pikir mendingan saya curhat sama orang lain dibandingkan dengan orang tua sendiri. Sementara orang tua saya tidak pernah memberikan waktu untuk saya bertanya atau waktu untuk saya berkeluh kesah. Biasanya masalah-masalah itu dia yang putuskan sendiri tanpa ngobrol dengan orang tua. Kalau misalnya curhat kepada orang tua, barangkali ada jawaban-jawaban atau ada informasi-informasi yang mengarah ke arah positif. Nah, tadi Ibu Fatmawati sudah menjelaskan mengenai tantangan-tantangan yang didapatkan di lapangan mengenai mengedukasi remaja-remaja ini terkait sistem reproduksi untuk generasi bebas stunting. Tantangan-tantangan tadi ini memang sangat berat ya Bu ya, terutama yang kita hadapi ini adalah remaja. Iya. Remaja yang memang mereka adalah anak-anak yang ingin tahu, mencari informasi, tapi ketika ada hal-hal yang harusnya mereka dapatkan, mereka skip aja, kita tidak mau yang seperti ini. Nah, itu memang luar biasa untuk tantangannya. Nah, kira-kira dalam menghadapi tantangan ini ada solusi tidak Bu? Solusi atau harapan yang mungkin ingin Ibu sampaikan terkait mengedukasi remaja ini? Oke. Jadi dalam hal ini ada solusi, barangkali bidan, kemudian guru atau orang tua itu harus bekerja sama. Bekerja sama ini dalam hal mengikuti, contohnya mengikuti kegiatan penyuluhan dan konseling pada remaja. Contoh kegiatannya paling bagus itu dilaksanakan di posyandu remaja. Karena di setiap kelurahan itu atau setiap desa itu posyandu remaja itu dilaksanakan secara rutin. Barangkali kalau yang dulu-dulu hanya posyandu untuk anak balita, tapi sekarang sudah ada posyandu khusus remaja. Karena di posyandu itu selain diberikan edukasi, ada juga pelayanan, salah satunya itu pemeriksaan kesehatan dari remaja tersebut. Mungkin itu salah satu solusi bagi kita sebagai orang tua atau guru dan bidan harus bekerja sama, dan tidak boleh ada kata menyerah atau pasrah. Kita tetap berusaha bagaimana kita memberikan konseling kepada anak-anak remaja kita, karena anak-anak remaja kita yang akan menjadi calon ibu nantinya, yang akan melahirkan bayi-bayi atau anak-anak yang terhindar dari stunting. Ini sudah sangat luar biasa penjelasan Ibu. Kira-kira menurut Ibu, atau mungkin Ibu bisa memberikan kesimpulan mengenai tema kita hari ini, agar semua, terutama ya untuk kepada orang-orang sekitar kita ataupun terutama kepada orang tua
diberikan edukasi lebih kepada anak-anak mereka. Silakan. Iya, jadi bagi saya diharapkan anak remaja itu diberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini. Jadi mereka sudah bisa mendapatkan informasi tentang seks, sudah bisa mulai dari dini. Dari pemerintah, salah satunya itu memperkuat program ini agar bisa berjalan secara merata. Karena remaja ini bukan hanya di dalam kotanya saja, tetapi itu ada remaja-remaja yang mungkin jauh dari kota. Betul. Maksudnya jauh dari keramaian. Jadi barangkali yang dari jauh-jauh itu kadang-kadang mereka mendapatkan informasi hanya melalui gadget. Jadi diharapkan pemerintah melakukan lagi aksi lebih nyata. Apakah petugas kesehatannya atau petugas-petugas atau tim petugas turun langsung di sekolah-sekolah atau di komunitas dari remaja tersebut. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Fatmawati. Saya Fauzia Deni bersama kru mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mengikuti kita dari sesi awal hingga terakhir dalam program Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat.